Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Sunarti, mahasiswa PPG Sosiologi dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 23102660011. Pada kesempatan ini saya akan melakukan uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di kelas 105 SMA Negeri 26 Garut. Materi yang akan saya bahas mengenai topik bentuk stratifikasi sosial, subtopik kasta sosial dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, marilah kita berdoa dulu ya sebelum dimulai pembelajaran. KM silakan Sidik, kita mulai untuk berdoa. Siap. Belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam haji mulai. Selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita nyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sebelum pembelajaran kita kerapihan, lihat dulu kanan kiri apabila ada yang belum rapi, apabila ada sampahnya tuh dipungut dulu sampahnya. Silakan. Ya, buang dulu ke tempat sampah. Lihat, ada sampah tidak? Ada sampah tidak? Kemudian bajunya yang masih keluar didalamin. Bajunya silakan dirapikan dulu. Ayah, ibu akan absen dulu seperti biasa ya, secara interaktif ya. Kita mulai ya. Siapa yang hadir hari ini? 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 Alhamdulillah semuanya hadir. Kita hadir semua hadir. Alhamdulillah ya semuanya hadir ya. Sehat semua ya. Siap belajar? Siap. Ya. Tepuk semangat. Ini ya, coba sebelum ke materi, nah
Ini ada tebak gambar ya di sini. Coba kalian lihat dan kalian tebak gambar apa yang ada di sini. Oke, kita buka ya. Nah, sudah ketahuan gambar apa ini? Belum. Ya, buka lagi. Apa? Betulkah pendeta ini? Kenapa kamu mendebaknya itu biksu pendeta? Dari mana kamu tahu? Ada apanya? Pakaiannya oranye. Oh, jadi kalau pendeta itu pakaiannya oranye gitu. Biasanya pakaiannya oranye. Oke, kita lihat ya. Nah, betulkah? Nah, 1, 2, 3, apakah betul? Ya, betul ya. Yang menebak gambar ini pendeta adalah betul. Ini adalah pendeta. Belang mana itu apa? Coba, belang mana itu apa? Oh, kasta tertinggi. Di mana kalau menurut kamu di Bali ya? Ya, betul ya. Jadi kasta tertinggi pada ajaran agama Hindu ya. Nah, ini ya sebelum pembelajaran dimulai, yang pertama ada capaian pembelajaran. Nah, di sini pada akhir fase pembelajaran ini peserta didik itu mampu memahami fungsi sosiologi sebagai ilmu yang secara kritis mengkaji masyarakat. Nah, di samping itu peserta didik mampu mengenal ini identitas diri, menjelaskan tindakan sosial, menjelaskan hubungan sosial, menjelaskan peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial dan memahami berbagai ragam gejala sosial yang ada di masyarakat multikultural melalui konsep-konsep dasar sosiologi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya, tujuannya yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian salah satu contoh di sini stratifikasi sosial mengenai sistem kasta. Ini ada alur tujuannya di mana di sini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan salah satu contoh stratifikasi sosial yaitu sistem kasta. Nah, ini kita ada peta konsep yang akan kita pelajari yaitu pengertian sistem kasta, sifat sistem kasta, ciri-ciri sistem kasta, contoh sistem kasta, bentuk sistem kasta, dan aspek kehidupan sistem kasta. Lanjut, pengertian kasta ya. Kalau menurut Siap Elpina, kasta itu apa? Kasta berasal dari Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Portugal atau kasta, yang berarti keturunan atau suku. Sistem kasta adalah bentuk stratifikasi sosial yang memberikan garis secara jelas antara satu lapisan dengan lapisan yang lain, dan sifatnya sangat kaku, diperoleh berdasarkan keturunan dari orang tuanya yang mendudukinya. Ya, itu menurut Elpina ya, betul sekali. Nah, coba kita bahas ya mengenai kasta ini ya. Kasta ini lihat, perhatikan di sini. Ini kasta ini berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Portugal. Nah, ini kasta berarti itu keturunan atau suku ya, keturunan atau suku. Nah, ini kasta ini merupakan bentuk stratifikasi sosial. Nah, bagaimana cara memperoleh kasta itu? Yaitu melalui keturunan. Jadi berdasarkan keturunan secara turun-temurun kasta itu. Nah, masyarakat yang masih menganut sistem kasta, contohnya yaitu masyarakat India ya, masyarakat India yang masih menganut sistem kasta. Jadi sistem kasta itu ada pada masyarakat mana India ya, atau masyarakat Hindu. Jadi Hindu itu menganut sistem kasta. Kalau di Indonesia sendiri ada tidak? Ada. Di mana? Coba. Di Bali ya, di Bali, di Indonesia sendiri itu ada di Bali. Nah, coba kita lihat di sini ada cuplikan ya mengenai kasta.
coba kalian tadi amati apa yang ada di film tersebut. Dalam cuplikan film tersebut itu membicarakan mengenai apa sih? Jadi kasta itu tidak boleh membedakan karena meskipun kasta itu tinggi, itu hanya titipan. Jadi kita tidak boleh berbicara terlalu merendahkan gitu. Gitu ya. Jadi hanya titipan katanya. Jadi tidak boleh merendahkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau menurut Rina apa, Rin? Tadi yang kamu lihat apa? Setiap orang mempunyai kasta yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai kasta yang tinggi dan ada yang mempunyai kasta yang rendah. Jadi kita sebagai manusia jangan membeda-bedakan kasta yang tinggi dan kasta yang rendah, harus tetap sama saja karena semuanya titipan. Oh iya, betul ya. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan manusia gitu ya. Karena semuanya itu titipan gitu ya. Jadi tidak boleh memandang yang tinggi ataupun yang rendah. Semua kalau di hadapan Tuhan itu sama gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, coba buat ini ya kelompok ya. Buat kelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Sudah ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Sudah ada 4 kelompok. Nah, ini Ibu akan bagikan lembar LKPD-nya ya. Ini lembar LKPD-nya, satu kelompok 1. Kemudian ini untuk bahan bacaannya. Ini satu kelompok 1 LKPD-nya. Itu ya. Ini untuk pengerjaan LKPD-nya, langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama yaitu cermati pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian diskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan kelompok. Nah, di sini kalian harus menuangkannya ke dalam bentuk poster Canva. Sudah punya aplikasinya? Sudah punya ya. Nah, setelah selesai, nanti dipresentasikan di depan kelas masing-masing kelompoknya. Kemudian kalian saling menanggapi dan tanya jawab dengan kelompok yang lainnya. Gitu ya, mengerti? Oke, mengerti. Kalau sudah mengerti, silakan kalian untuk berdiskusi. Oke, untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Ini kelompok 1 mau membahas apa? Sistem kasta di Bali. Ya. Untuk kelompok 2. Ini kelompok 2 ini. Ya, sok. Keunikan nama dan kasta di Bali. Keunikan nama dan kasta di Bali. Ya, boleh silakan. Untuk kelompok 3. Ini 3. Pengaruh urusan sistem kasta di Bali. Hah? Urutan sistem kasta di Bali, ya. Boleh. Ini kelompok 4, bahasanya apa? Bisakah kasta di Bali itu berubah? Oh, sistem kasta di Bali itu bisakah berubah gitu? Oh iya, silakan boleh. Sok eksplorasi, diskusikan menurut kamu seperti apa? Yang ini nulis, yang ini itunya aplikasinya, silakan ya ke kampanye, masukkan ke kampanye biar cepat nanti langsung gitu. Dia sudah sampai mana? Sedikit lagi Bu. Ya.
Cok ditulis udah itu. Udah. Ya maka kata ibu juga kalau yang lain itu ke aplikasi Kapa, kamu tuangkan ke situ gitu. Iya dari diskusi itu gitu. Iya, Ibu. Gitu ya. Kasta di Bali bisa berubah. Titik. Dan anak Ada yang sudah dituangkan ke Kampa? Mana coba lihat. Mana? Lihat. Ya, sistem ya bagus. Ya, betul. ada fotonya juga. Ya, ya. Betul. Nama anggotanya tulis ya, tulis sudah. Ibu ini tadi tuangkan Iya, betul. Bagus. sama sumbernya. Iya. Iya, mana tanggalnya di mana? Mana? Oh, ini. Iya, betul, udah gitu. Udah. Bagus. Udah cukup, Bu. Ya udah, silakan tinggal kalian kembangkan apa nanti untuk presentasinya. Namanya? Ini Bu. Oh ya, enggak kelihatan. Oh ya. Udah. Ya. Gitu. Nanti tinggal kalian kembangkan di depan ya. Gitu. Kita ice breaking dulu ya. Udah ya, udah. Sekarang penampilan kelompok 1 ya yang ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem kasta di Bali. Brahmana adalah urutan kasta di Bali. Dari yang paling tinggi, kasta ini biasanya diisi oleh para pendeta, pemuka agama, dan orang-orang suci. Brahmana memiliki tugas untuk memimpin upacara-upacara keagamaan dan menjaga kesucian agama Hindu. Kesatria. Kesatria adalah urutan kasta di Bali yang paling tinggi kedua. Kasta ini biasanya diisi oleh para raja, bangsawan, dan prajurit. Kesatria memiliki tugas untuk melindungi rakyat dan menjaga keamanan kerajaan. Waisya adalah urutan kasta di Bali dari yang paling tinggi ketiga. Kasta ini biasanya diisi oleh para pedagang, petani, dan pengrajin. Waisya memiliki tugas untuk menghasilkan kekayaan dan memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Sadra adalah kasta terendah di Bali. Kasta ini biasanya diisi oleh para pekerja kasar, petani, dan nelayan. Sadra memiliki tugas untuk melayani kasta-kasta yang lebih tinggi. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Kenapa Brahmana menjadi kasta tertinggi di Bali? Izin menjawab. Menurut hasil diskusi kami, Brahmana menjadi kasta tertinggi di Bali karena kasta ini biasanya diisi oleh para pendeta, pemuka agama, dan orang-orang suci. Brahmana juga memiliki tugas untuk memimpin upacara-upacara keagamaan dan menjaga kesucian agama Hindu. Apakah dapat dipahami? Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keunikan nama dan kasta di Bali. Lanjut saja ke pemateri yang pertama. Keunikan nama dan kasta di Bali.
Untuk kasta Brahmana biasanya mereka menggunakan nama Ida Bagus untuk laki-laki dan Ida Ayu atau Dayu untuk perempuan. Untuk Waisya, mereka biasanya menggunakan Gusti untuk laki-laki dan perempuan, Desak untuk perempuan, dan Dewa untuk laki-laki. Yang terakhir, Sudra, mereka menggunakan 4 urutan nama berdasarkan kelahiran, yaitu Wayan, Putu, Ilu untuk anak tertua putri, dan menggunakan Wayan, Putu, Gede untuk anak tertua putra. Anak kedua menggunakan Made, Kadek, Nengah. Anak ketiga menggunakan Nyaman dan Komang. Sementara anak keempat yaitu Ketut, baik perempuan maupun laki-laki. Ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Kenapa nama kasta itu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra itu berbeda-beda? Jawab, sistem kasta India memiliki akar dalam ajaran agama Hindu yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan konsep karma dan dharma. Nama-nama kasta tersebut mungkin berasal dari peran tradisional yang diemban oleh sistem setiap kelompok dalam masyarakat Hindu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh urutan sistem kasta di Bali. Pendidikan. Di Bali, anak-anak dari kasta Brahmana dan Ksatria biasanya memiliki akses pendidikan yang lebih baik daripada anak-anak dari kasta Waisya dan Sudra. Perkawinan antar kasta di Bali masih dianggap tabu. Orang-orang dari kasta yang berbeda biasanya tidak diperbolehkan untuk menikah. Pekerjaan tertentu di Bali biasanya didominasi oleh kasta tertentu. Misalnya, pekerjaan sebagai pendeta biasanya didominasi oleh kasta Brahmana. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, mengapa anak-anak dari kasta Brahmana dan Ksatria lebih memiliki akses pendidikan yang lebih baik daripada anak-anak dari kasta Waisya dan Sudra? Izin menjawab, karena di Bali masih menganut sistem kasta, makanya anak-anak memiliki akses pendidikan sesuai dengan kasta yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Diawali dari kasta Brahmana sebagai kasta tertinggi yang terdiri dari golongan pendeta, Ksatria terdiri dari golongan raja dan bangsawan, Waisya golongan pedagang, Sudra rakyat biasa seperti petani. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisakah kasta di Bali itu berubah. Bisakah kasta di Bali itu berubah? Secara tradisional, kasta di Bali dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa berubah. Kasta seseorang ditentukan oleh kelahirannya dan tidak bisa diubah dengan cara apapun. Namun dalam praktiknya kasta di Bali bisa berubah. Perubahan kasta di Bali bisa terjadi melalui beberapa cara. Proses asimilasi. Proses asimilasi adalah proses penyesuaian diri seorang dengan budaya dan masyarakat baru. Dalam konteks kasta di Bali, proses asimilasi bisa menyebabkan seorang mengubah kastanya. Misalnya jika seorang yang berasal dari kasta Sudra menikah dengan orang dari kasta Ksatria dan mereka kemudian tinggal di komunitas Ksatria, maka anak-anak mereka bisa dianggap sebagai bagian dari kasta Ksatria. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, mungkin tadi kurang jelas apa itu proses asimilasi dalam perubahan sistem kasta? Terima kasih. Izin menjawab.
Proses asimilasi adalah proses penyesuaian diri seseorang dengan budaya dan masyarakat baru. Dalam konteks kasta di Bali, proses asimilasi bisa menyebabkan seseorang mengubah kastanya. Misalnya, jika seseorang yang berasal dari kasta Sudra menikah dengan orang yang dari kasta Ksatria, dan mereka kemudian tinggal di komunitas Ksatria, maka anak-anak mereka bisa dianggap sebagai bagian dari kasta Ksatria. Terima kasih. Mungkin ini cukupkan saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin tadi dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4 juga ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu sudah selesai dilaksanakan ya, dipresentasikan. Nah, dari bahasan tadi mengenai kasta ya, ada yang mau menyimpulkan apa itu kasta? Siapa? Sok, Anissa. Simpulkan Anissa, coba apa? Kesimpulan dari diskusi mengenai sistem kasta di Bali adalah Ya. sistem kasta termasuk stratifikasi sosial tertentu karena diperoleh berdasarkan keturunan dan tidak sembarangan orang bisa memasukinya. Sistem kasta dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama Brahmana, kedua Ksatria, keempat Waisya, dan ketiga Waisya, dan terakhir Sudra. Dan masyarakatnya masih menganut sistem kasta, salah satunya yaitu masyarakat India, juga di negara Indonesia yaitu masyarakat Hindu Bali. Ya, ya, jadi betul ya, kesimpulannya dalam pelapisan dengan menggunakan sistem kasta di sini sama sekali pribadi itu tidak diperhitungkan. Kemudian seseorang menduduki lapisan tertentu semata-mata hanya memiliki orang tua yang telah berada pada lapisan kasta tersebut ya. Nah itu, mungkin itu kesimpulannya, kalian sudah mengerti semua apa itu sistem kasta. Sebelum kita tutup pembelajarannya ya, supaya kalian lebih tahu lagi mengenai kasta itu apa, silakan kalian kerjakan asesmennya. Kalau yang sudah muncul silakan tekan mulai. Sudah ya semua kita bahas untuk nomor 1. Nah di sini kasta berasal dari bahasa Indonesia, Inggris, dan Portugal. Kasta yang berarti apa itu? Ya, keturunan atau suku. Ya betul. Terakhir yaitu C. Waisa ya, Waisa. C. Betul ya. Sikan mengenai tadi diskusi tadi mengenai kasta di Bali itu seperti apa sih? Dalam pelapisan seorang memiliki lapisan tersebut semata-mata hanya karena ingin memiliki orang tua yang telah berada pada lapisan yang Nah untuk pembelajaran selanjutnya mengenai ini status sosial ya, Mas ya, status sosial, silakan baca kembali. Untuk itu pembelajarannya diakhiri sampai di sini ya. Silakan untuk KM Sidik, silakan untuk baca doa. Siap. Sesudah belajar baiknya kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Bersalam. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.